Akhirnya kita tiba di parkiran, dan dari parkiran kita diarahkan menuju ke tempat antrean untuk menunggu mobil jemputan atau shuttle bus menuju ke tempat pembelian tiket. Berjumpa kembali semeton di channel Pasek Kering Tanah Ampo. Ikuti perjalanan kami kali ini mengunjungi objek wisata GWK atau Garuda Wisnu Kencana yang berada di daerah Bungasan, Badung. Nah, inilah lihat antrian yang akan menuju ke shuttle bus. Jadi dari sini nanti kita akan diantar menuju ke tempat pembelian tiket. Dan inilah situasi di dalam bis atau mobil shuttle menuju ke tempat pembelian tiket. Karena kami agak terlambat datang, paksa kami posisi berdiri, jadi tidak apa-apa. Dan inilah perjalanan kami sama rombongan yang ikut pada saat itu menuju ke tempat pembelian tiket. Dan jaraknya lumayan jauh, sedikit menanjak. Berjarak kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Dan akhirnya kita tiba di tempat pembelian tiket. Satu persatu para penumpang diarahkan turun dan sudah disambut oleh pemandu yang ada di samping mobil jemputan ini. Dan kami tetap diarahkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sampai di sana kami akan diperiksa masker dan juga disuruh untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jadi memang protokol kesehatan di sini sangat ketat pasca pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negeri termasuk Indonesia. Mungkin selama kurun waktu 1,5 atau 2 tahunan tempat ini tidak beroperasi sebentar. Nah, ini kita diperiksa perlengkapan isi tas oleh Satpam. Nah, inilah situasi para pengunjung yang bertujuan untuk mengunjungi lokasi Garuda Wisnu Kencana yang sedang menunggu antrian untuk membeli tiket. Lihat antriannya lumayan panjang, walaupun beberapa loket penjualan tiket disediakan. Kami menunggu juga agak sedikit lama. Terlihat beberapa pengunjung yang sama seperti kami sedang mengantri dengan sabar menunggu gilirannya untuk mendapatkan tiket tersebut. Tempatnya juga cukup luas dan sejuk.
Dapat beberapa pohon yang rindang yang ada di area ini. Dan juga desain tempat pembelian tiket ini dibuat sedemikian rupa agar kita merasa betah walaupun berlama-lama menunggu giliran untuk pembelian tiket ini. Jadi di tempat ini memang suasananya sangat sejuk sekali. Tempatnya yang rindang karena ada banyak pepohonan. Lihat beberapa pengunjung yang sedang berfoto-foto, mengabadikan teman mereka datang ke tempat ini. Fasilitas yang disediakan di tempat ini juga lengkap, toiletnya bersih, saya sempat ke toilet mampir. Kemudian ada beberapa stand penjual makanan dan minuman dan snack, tempat duduk yang nyaman, dan di beberapa pojokan ada disediakan tempat merokok. Nah, ini saya sudah mulai keluar dari tempat pembelian tiket. Jadi saat ini saya menuju ke kawasan patung Garuda Wisnu Kencana. Saya putuskan untuk berjalan kaki saja karena saya ingin mengeksplor tempat ini. Ini karena ini kunjungan saya pertama bersama keluarga. Jadi bagi pengunjung yang ingin melalui tempat ini langsung ke tempat patung Garuda Wisnu Kencananya, jadi dari pihak pengelola disiapkan juga mobil shuttle. Hanya beberapa menit pengunjung sudah tiba di tempat tersebut. Jadi suasana di sini sangat betul-betul sejuk, teman-teman. Walaupun saya berjalan-jalan pada saat siang hari, namun karena banyaknya tumbuh pepohonan di tempat ini saya merasakan udara begitu sejuk, teman-teman. Terdengar suara sayup-sayup di belakang, alunan musik gamelan Bali yang kalau saya tidak salah tebak itu merupakan gamelan dari tradisional Bali. Kami sebut dengan tari Jauk Manis. Nah, di tempat ini kami sudah dimintai tiket untuk masuk ke tempat pertunjukan. Jadi kalau tidak salah tempatnya ini amphitheater atau gedung pertunjukan yang menurut keterangan dari pemandu yang ada di sana, pertunjukan ini berlangsung kurang lebih sekitar 12 kali sampai 15 kali dalam sehari. Jadi kita di sana disuguhkan kebudayaan Bali, khususnya dari Bali yang ada di Bali. Jadi jam-jam tertentu berlangsung dari pagi sampai malam hari itu dipertunjukkan beberapa tarian yang ada di Bali. Nah, saat ini sedang berlangsung tari Bali, tari Jauk Manis. Antara para penabuh dan penari memang merupakan orang-orang pilihan dari
atau yang ditampilkan oleh pengelola objek wisata Garuda Wisnu Kencana ini. Terlihat pengunjung memadati tempat ini, hanya beberapa tempat duduk yang kosong. Bisa betul-betul sebagai orang lokal di Bali sangat kagum dengan kebudayaan yang dimiliki oleh orang Bali sebenarnya. Jadi kami harap kita warga Indonesia juga ikut bersama melestarikan budaya-budaya yang ada, khususnya budaya-budaya tradisi yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, ini para penonton diajak untuk menari bersama. Ini jauh manisnya menarikan tarian joget. Tarian joget biasanya dipertontonkan pada saat ada hajatan-hajatan yang merupakan tarian pergaulan di daerah Bali. Jadi tarian ini juga diselipkan tarian joget agar penonton dapat ikut menari bersama. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pihak pengelola kawasan ini, bahwasanya nanti pada saat perhelatan KTT G20 yang akan diadakan di Nusa Dua Bali, Garuda Wisnu Kencana dipilih untuk menjamu para delegasi atau petinggi-petinggi atau pemimpin-pemimpin dunia yang akan ikut hadir dalam KTT G20 tersebut. Jadi nantinya di tempat ini akan dilakukan jamuan makan malam, hiburan, dan juga kesenian-kesenian tradisional. Jadi kita doakan agar KTT G20 yang merupakan perhelatan yang bergengsi yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 akan hadir di tempat ini. Semoga tidak ada halangan. Kita berdoa dan kita bangga bahwa Bali terpilih menjadi tempat KTT G20 ini. Bisa kita saksikan di video ini begitu antusiasnya penonton untuk ikut bersama mengikuti gerakan tepuk tangan yang disyaratkan oleh penari Jauk Manis ini. Jadi mereka bertahan sampai tarian ini berakhir. Nah, terlihat lagi pengunjung yang naik ke atas panggung untuk ikut mengikuti gerakan tarian Jauk Manis ini sebentar. Terlihat tamu ini sangat bersemangat untuk mengikuti gerakan tarian Jauk Manis ini. Jadi sebegitunya mereka menghargai kebudayaan kita, sampai-sampai mereka ikut untuk naik ke panggung dan belajar mengikuti gerakan tarian tersebut. Dalam posisi duduk mengikuti irama gamelan. Tarian ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, namun dengan keindahan yang sangat memesona. Selamat menyaksikan pertunjukan tari. Nah, selanjutnya kita juga akan disuguhkan sebuah tarian yang memang sangat sulit untuk ditarikan. Tarian ini diberi nama tari kebiar duduk.
Tari kebiar duduk atau sering juga disebut tari kebiar terompong ini merupakan tarian yang diciptakan oleh I Ketut Maria atau sering juga disebut I Mario yang berasal dari daerah Tabanan pada tahun 1925. Tari ini disebut kebiar duduk dikarenakan sebagian besar gerakan-gerakan tariannya dilakukan dalam posisi duduk dengan kedua kaki menyilang atau bersila. Tari kebiar duduk menggambarkan kemahiran seorang pemuda yang menari dengan lincahnya dengan posisi duduk mengikuti irama gamelan. Pada awal mula, tari kebiar duduk ini diciptakan oleh I Ketut Maria atau I Mario. Penarinya hanya terbatas pada laki-laki saja. Namun seiring waktu dan persamaan gender, tarian kebiar duduk ini juga ditarikan oleh para perempuan. Jadi bisa kita saksikan dalam tarian kebiar duduk ini memang sesuai nama tarian ini kebiar duduk, hampir 80% dari gerakan tarian ini adalah dilakukan dalam posisi duduk. Tari kebiar duduk ini mempunyai keunikan dalam gerak, iringan, dan busana tarinya. Gerak tari yang dilakukan dengan posisi sulit, yaitu setengah jongkok, terlihat unik ketika penari dapat bergerak melangkah atau berpindah tempat dengan cepat. Penari menggerakkan kipas dengan lincah sambil melirik dan tersenyum menawan. Busana tari menggunakan warna-warni cerah sehingga sangat mendukung gerakan lincah penari. Kain yang membalut badan penari masih dirasakan menjuntai ke bawah. Kadang-kadang kain ditarik ke samping kanan sehingga terlihat desain yang sangat menarik. Jadi demikianlah sekilas dapat kami sampaikan tentang tari kebiar duduk yang merupakan warisan kesenian budaya tari yang mengagumkan, yang menambah khasanah budaya yang ada di Indonesia. Jadi semoga budaya ini tetap bisa dilestarikan dan tidak mudah diakui oleh negara lain. Kami pun bergegas meninggalkan gedung amphitheater tersebut menuju ke bagian lain yang ada di areal Garuda Wisnu Kencana. Sama menaiki tangga, tiba di Plaza Kura-Kura. Jadi Plaza Kura-Kura ini berada di antara Street Theater dan Plaza Wisnu dengan kolam dan air mancur kecil serta beberapa patung kura-kura yang ada di areal tempat. Melangkah selanjutnya kembali menaiki tangga dan kami tiba di Wisnu Plaza. Di tempat ini merupakan lokasi tertinggi di kawasan Garuda Wisnu Kencana. Tempat ini juga merupakan ditempatkannya bagian terpenting dari patung Garuda Wisnu Kencana yang merupakan bagian atas patung Dewa Wisnu yang terdiri dari badan dan kepala dengan tinggi kira-kira mencapai 20 meter. Biasanya di Plaza Wisnu ini sering diadakan berbagai pertunjukan tradisional Bali dengan patung Wisnu tersebut sebagai latarnya. Pemandangan yang indah di Plaza Wisnu ini membuat kita dapat melihat pemandangan kawasan dari Kuta hingga Sanur. Kembali kami berjalan, anginnya berhembus sangat
kencang sekali terasa. Dan tempat selanjutnya adalah Garuda Plaza. Ini adalah lokasi di mana potongan patung berupa kepala Garuda berada. Area ini hanya berupa tanah kosong dengan potongan patung kepala Garuda tersebut. Di depannya ada Lotus Pond dan di sebelahnya ada Plaza Wisnu. Selanjutnya, di bawah terdapat areal yang membentang disebut dengan Lotus Pond. Lotus Pond ini merupakan salah satu venue utama di GWK. Selain patung Garuda Wisnu Kencana, Lotus Pond merupakan suatu spot yang eksotis di areal GWK Bali. Terletak tepat di tengah kawasan Garuda Wisnu Kencana Culture Park, serta dikelilingi oleh tembok pilar batu kapur raksasa di sekelilingnya, serta adanya patung Garuda sebagai latar belakangnya. Lotus Pond merupakan salah satu kawasan outdoor terbesar di Bali, di mana acara-acara besar seperti konser musik, pesta-pesta besar, serta seminar-seminar internasional sering diadakan di areal Lotus Pond GWK Bali ini. Dan dari celah-celah tebing bebatuan ini terlihat patung Garuda Wisnu Kencana berdiri dengan megahnya. Dan terlihat beberapa pengunjung mengabadikan tempat ini bersama dengan model penari yang sengaja disediakan oleh pihak pengelola kawasan GWK. Tempatnya memang sungguh luas, dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi, dan di bawahnya juga terdapat rumput yang menambah tempat ini betul-betul sangat menarik untuk dikunjungi. Rencananya tempat inilah yang nantinya akan digunakan untuk menjamu para kepala negara yang ikut dalam KTT G20. Areal selanjutnya ini adalah tempat pertunjukan. Tempat ini disebut dengan street theater. Jadi saat ini sedang dipamerkan beberapa ogoh-ogoh hasil koleksi Garuda Wisnu Kencana yang merupakan ogoh-ogoh pilihan pada saat perlombaan di daerah Ungasan ini, semeton. Jadi memang ini merupakan ogoh-ogoh pilihan yang sengaja dipangpang untuk memanjakan mata para pengunjung. Di sini disediakan loket untuk pembelian tiket bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan beberapa kendaraan seperti sepeda, skuter, dan lain sebagainya untuk menikmati kawasan street theater ini, karena memang kawasan ini cukup luas. Jadi apabila kita ingin mengelilingi tempat ini dengan berjalan kaki, ya sangat terasa sekali lelahnya, motor. Oleh sebab itu kami putuskan untuk menyewa sepeda dan skuter untuk menikmati areal street theater ini yang dikelilingi dengan patung ogoh-ogoh, dan sambil sesekali kami melihat dari celah-celah bebatuan tebing tinggi ini terlihat patung Garuda Wisnu Kencana berdiri dengan megah. Jadi akhirnya kami bisa datang ke tempat ini melihat secara langsung patung Garuda Wisnu Kencana yang sangat megah, dimana keinginan ini sudah lama kami nantikan, dan kami bersyukur kepada Tuhan
akhirnya kami pun bisa datang ke sini bersama-sama keluarga. Dan kami pun mendekati ogoh-ogoh ini satu persatu untuk melihat lebih jelas. Ogoh-ogoh ini merupakan sebuah patung yang menggunakan bahan umumnya bambu, kemudian dilapisi dari kertas dan dihiasi sedemikian rupa menyerupai tokoh-tokoh raksasa atau buto kale. Dan biasanya ogoh-ogoh ini diarak pada saat sehari menjelang hari raya Nyepi yang jatuh setiap tahun sekali, yaitu pada hari pengerupukan. Diarak mengelilingi desa, tujuannya untuk menghalau roh-roh jahat agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Dan setelah ogoh-ogoh tersebut diarak, biasanya ogoh-ogoh ini akan dibakar atau diperline. Street Theater ini merupakan lokasi di mana berbagai pertunjukan sering diadakan, serta terdapat pula tempat-tempat makan atau restoran bagi yang berjalan-jalan di tempat ini. Sebagian besar pengunjung GWK Bali selalu mengakhiri perjalanannya dengan duduk santai terlebih dahulu di Street Theater sebelum mereka pulang atau mungkin melanjutkan perjalanan mereka untuk mendekati atau melihat secara lebih dekat patung Garuda Wisnu Kencana tersebut. Dan ada kejadian kecelakaan kecil yang menimpa seorang pengunjung menggunakan skuter, namun tidak terlalu berbahaya. Beberapa pertunjukan atau parade tradisional Bali biasanya dihelat di Street Theater ini, yang akan menemani para pengunjung GWK dengan berbagai atraksi kesenian tradisional. Jadi di tempat ini sering diadakan pertunjukan-pertunjukan besar, baik pertunjukan modern atau tradisional pada waktu tertentu untuk memanjakan para pengunjung yang datang ke lokasi ini. Dan kemudian kami pun bergegas meninggalkan arena bermain ini untuk menuju lihat lebih dekat posisi dari berjalan kaki untuk menuju posisi patung GWK tersebut sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar tempat ini. Sebenarnya pihak pengelola kawasan GWK ini menyediakan mobil sejenis bagi untuk menuju tempat itu lebih cepat, namun tentunya berbayar. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dan misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter. Patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan patung terbesar di Asia yang tingginya melebihi tinggi dari patung Liberty yang ada di Amerika. Patung Garuda Wisnu Kencana ini adalah hasil karya besar dari anak Bali sendiri yang bernama Inyoman Nuwarte. Dia adalah seorang maestro patung yang terkenal. Selain di Indonesia juga Inyoman Nuwarte ini terkenal di mancanegara dengan patung-patungnya yang sudah dibuat selama ini. Dan ini salah satu sudut
pemandangan yang ada di areal patung Garuda Wisnu Kencana. Dan ini di bawah patung Garuda Wisnu Kencana merupakan ruang pameran. Ini ada beberapa patung Juru Gede dan Juru Leluh yang merupakan patung kepercayaan di Bali, serta beberapa patung ogoh-ogoh mini yang dipajang di tempat ini, serta cerita-cerita yang terkandung dalam karya ogoh-ogoh mini tersebut. Jadi tempat ini dibuka untuk umum. Pada waktu-waktu tertentu kita bisa diizinkan untuk naik ke atas patung atau melihat lebih dekat lagi patung, tentunya dengan membeli tiket yang sudah disediakan. Jadi inilah bangunan di bawah patung Garuda Wisnu Kencana. Saya hanya bisa melihat patung-patung ogoh-ogoh ini. Beberapa di antaranya merupakan hasil karya para seniman ogoh-ogoh yang ada di daerah Ungasan ini. Memang karya-karya ini terlihat sangat estetik, proporsional secara anatomi, dari ujung kaki, kepala, dan hiasan yang dikenakan dalam ogoh-ogoh ini walaupun mini memang sangat proporsional sekali. Kita mengakui para seniman ogoh-ogoh ini sangat inovatif sekali untuk membuat hasil karya ogoh-ogoh yang biasanya dibuat sangat besar-besar, ini sengaja dibuat mini dengan tampilan yang berbeda, namun tanpa menghilangkan kesan seni yang ada pada karya seni ogoh-ogoh. Baiklah para meton dimanapun berada, sampai di sini perjalanan kami kali ini menelusuri areal kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana yang ada di daerah Ungasan ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, juga Meton yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, mohon dukungannya, mohon bantuannya agar mensubscribe channel ini agar saya dapat ke depan memberikan video-video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.